Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Salam TV ID dimanapun anda berada, rahimakumullah wa abqakum fi khairin wa ludfin wa afiyah. Para ulama pernah mengatakan likulli zamanin tahad, bahwa setiap zaman atau setiap generasi memiliki tantangan atau godaannya tersendiri, yang mana biasanya tantangan tersebut sesuai dengan kebiasaan dan kecenderungan masyarakat yang hidup di zaman tersebut. Begitu juga dengan zaman kita, zaman yang dikenal dengan era digital, di mana kita sebagai masyarakat yang hidup di era tersebut memiliki kecenderungan yang sangat besar terhadap teknologi digital. Maka pada kajian Ramadan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tantangan umat di era digital ini. Namun sebelum lebih lanjut kita berbincang mengenai tantangan umat muslim di era digital, tentunya kita harus terlebih dahulu tahu definisi dari era digital itu sendiri. Dr. Muhammad Ahmad dalam tulisannya yang berjudul Al-Qiyam Al-Islamiyah fi Dhillil Alamir Raqmi Tahadiyat wa Furos, yang artinya nilai-nilai keislaman di dunia digital antara tantangan dan peluang. Beliau mengatakan Al-Alamur Raqmi huwa al-bi'ah al-iftiradiyah allati ta'tamidu ala teknologi ar-raqmiyah wa syabakatil internet. Dunia digital adalah sebuah tempat atau sebuah lingkungan yang sifatnya virtual, yang mana lingkungan tersebut terbangun di atas dua pondasi utama. Yang pertama, teknologi ar-raqmiyah atau teknologi digital, dan yang kedua adalah syabakatul internet atau jejaring internet. Lalu berpijak pada definisi tersebut, apa tantangan umat muslim di era digital ini? Maka beliau menjawab bahwa tantangan terbesar umat muslim di era digital adalah apakah kita sebagai umat muslim bisa menerapkan al-qiyam al-islamiyah, bisa menerapkan nilai-nilai keislaman di era digital ini, khususnya ketika kita berinteraksi dengan teknologi digital atau jejaring internet. Lebih lanjut, beliau menjelaskan alasan mengapa hal tersebut menjadi tantangan terbesar kita di era ini. Beliau mengatakan, Al-Qiyam hiya al-dhamanatul aham lil hifadhi ala mujtama'. Karena bahwa nilai-nilai yang ada pada suatu kaum, yang mana nilai-nilai tersebut menjadi identitas dari diri mereka sendiri, adalah modal terbesar dan jaminan terpenting akan keberlangsungan dari eksistensi mereka sendiri. Fa innal umam tu'khadhu aswa ma tu'khadhu idan harat fihal qiyam. Karena sesungguhnya apabila suatu kaum telah meninggalkan nilai-nilai yang menjadi identitas dari diri mereka sendiri, maka mereka akan menjadi seburuk-buruknya suatu kaum. Lantas, nilai keislaman mana yang paling minimal dan paling urgent kita terapkan di era digital ini? Maka Dr. Muhammad Ahmad menjelaskan bahwa nilai tersebut adalah prinsip tazkiyah, di mana prinsip tazkiyah adalah salah satu ajaran yang paling utama dari diutusnya seluruh para rasul kepada setiap umatnya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 dan surat Ali Imran ayat 164. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah adalah bu'dun 'azimun fin nafsi yaj'aluha fawqa kullil mughriyat wal mulhiyat. Tazkiyah adalah keadaan di mana hati telah menjadi dimensi teragung dan tersuci dalam diri seseorang, sehingga orang tersebut akan terjaga dari segala sesuatu yang melalaikan dan menggoda dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu
bagaimana mekanisme atau cara penerapan dari prinsip tazkiyah ini. Maka beliau menjelaskan caranya adalah dengan nafyuma yustaqbahu fi'lan aw qawlan. Yakni caranya ada dua. Yang pertama, dengan kita berusaha menafikan atau menolak segala muatan negatif yang ada di dunia digital. Bisa dengan kita tidak membuat konten yang negatif, kita tidak memfollow atau mensubscribe akun-akun yang bermuatan konten negatif, kita tidak men-like atau men-share konten-konten yang negatif, atau berbagai penolakan yang lainnya. Yang kedua, caranya adalah dengan kita berusaha menjaga diri kita dari segala atharun salbiyun, dari segala dampak negatif atau pengaruh buruk yang berasal dari dunia digital, seperti kecanduan digital, dampak buruk akan hubungan sosial kita di dunia nyata, atau dampak buruk akan kesehatan kita ketika kita terlalu lama di dunia digital, atau dampak buruk yang lainnya. Pemirsa, sebagai contoh dari bagaimana toksiknya dunia digital tanpa adanya penerapan nilai-nilai keislaman, kita bisa melihat bagaimana kecanduan digital yang menjangkit anak-anak remaja kita saat ini. Kebanyakan dari mereka seakan-akan hidup berpasangan dengan gadgetnya. Di rumah, di sekolah, bahkan di kamar mandi. Yang mereka pegang adalah gadgetnya sendiri. Hal ini berdampak akan tidak menjadi berkualitasnya interaksi sosial mereka dengan orang tua mereka sendiri. Pelajaran atau tugas sekolah pun mereka menjadi terbengkalai. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terjerumus ke dalam pemikiran dan gaya hidup yang tidak islamis dan tidak juga pancasilais. Hal ini dibuktikan dengan maraknya seks bebas, maraknya penggunaan narkoba, maraknya tayangan-tayangan yang vulgar, dan bahkan maraknya penyimpangan-penyimpangan seperti LGBT. Tentunya, solusi dari seluruh dampak buruk ini adalah perhatian dan kepedulian kita terhadap anak-anak remaja. Sebagai orang tua, kita sebagai guru, sebagai keluarga, sebagai saudara, sebagai tetangga, dengan kita terus mengedukasi mereka mengenai prinsip tazkiyah ini dan penerapan nilai-nilai keislaman yang lainnya, sehingga munculnya kesadaran diri dalam diri mereka bahwasanya dunia digital hanyalah selingan, sedangkan di dunia nyatalah mereka harus menghabiskan waktunya dengan belajar, mengaji, membantu orang tua, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Pemirsa, pada akhirnya berbincang mengenai tantangan umat muslim di era digital ini tidak bisa dibicarakan hanya dalam satu atau dua video saja. Butuh waktu yang tidak sebentar dan usaha yang besar untuk mengedukasi umat mengenai penerapan nilai-nilai keislaman ini. Adapun apa yang telah saya sampaikan itu hanyalah sebuah madkhal, hanyalah sebuah kata pengantar untuk memantik kesadaran kita bahwa di balik megahnya dunia digital ini ada tantangan-tantangan yang bersembunyi yang harus kita taklukkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.